ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Memang betul, dan saya pernah dan selalu menanyakan kepada pemerintah terhadap ambisi ini, terhadap goal ini. Tapi yang dipaparkan kepada kami dan diingatkan kepada kami adalah bahwasanya ini adalah target dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%. Nah, dengan undang-undang yang sudah kita punya ya, dalam arti kata berapa persen tadi saya sampaikan EBT 23% pada tahun 2025, sedangkan realisasi saat ini masih di kisaran 11,5%, maka banyak sekali PR kita sih. Banyak sekali yang harus kita lakukan agar kita bisa merealisasikan target yang sudah diset oleh pemerintah cukup lama gitu. Memang betul, dan saya pernah dan selalu menanyakan kepada pemerintah terhadap ambisi ini, terhadap goal ini. Tapi yang dipaparkan kepada kami dan diingatkan kepada kami adalah bahwasanya ini adalah target dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%. Oh gitu. Sedangkan sekarang ya apalagi dengan adanya pandemi ya Bang ya, kan tidak sampai 6%. Betul. Jadi dunia itu memang sangat amat berubah dengan adanya pandemi. Nah maka ya itu menjadi alasan gitu. Tapi menurut saya jangan sampai kita patokannya hanya di situ terus gitu. We have to do something. We have to continuously grow this sector gitu, the renewable energy sector. Maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya ya dalam merealisasikan ini. Dari segi kebijakan kita punya namanya Rencana Umum Energi Nasional dan juga Rencana Umum Energi Daerah. Jadi kita menyadari bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Jawa itu lebih ke baik itu biofuel atau ke surya, in some cases geothermal kita juga ada. Tapi juga misalnya di wilayah timur lebih ke surya, NTT gitu-gitu ya, itu potensinya untuk solar itu sangat tinggi. Lalu kemudian kalau di Makassar itu ada tenaga bayu yang 75 megawatt gitu dari angin. Jadi memang setiap wilayah di Indonesia karena kita negara yang sangat beragam, sangat kaya, ternyata bukan hanya kaya dari segi budaya, kepercayaan, ras dan lain sebagainya, tapi juga resource, renewable energy resource dari setiap wilayah itu beda-beda. Nah, maka melalui Rencana Umum Energi Daerah ini di mana kalau tidak salah baru keluar peraturannya itu di kurang lebih 14 provinsi. Sudah mempunyai peta jalan paling tidak bagaimana komposisi bauran energi yang datang dari energi terbarukan. Misalnya berapa persen matahari, berapa persen angin, berapa persen ini dan lain sebagainya. Dan itu dipetakan dan setiap pemerintah itu mempunyai gambaran itu. Nah, ini salah satu hal yang harus kita dorong agar setiap provinsi wajib harus punya. Paling tidak untuk mengetahui bagaimana kita bisa merealisasikan berdasarkan potensi yang dimiliki di setiap wilayah. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk mempercepat peran DPR di pusat itu sangat amat penting juga. Peran Exactly. Tadi saya ceritakan bahwasannya setelah dilantik kita rapat internal mengingat semuanya kolektif kolegial, jadi harus ada proses negosiasi lintas fraksi dan ini rapat internal jadi tidak dilihat oleh publik. Dan kita merancanakan dalam 5 tahun jabatan undang-undang apa yang ingin didorong. Salah satunya Minerba di saat itu karena itu semacam outstanding dari periode lalu ya. Makanya pembahasannya itu cukup cepat gitu. Lalu yang kedua yang menjadi prioritas adalah RUU Energi Baru dan Terbarukan. Dan itu kalau kita tidak berani untuk menyampaikan bahwa ini undang-undang yang urgent dan dibutuhkan oleh masyarakat dan negara Indonesia, mungkin undang-undang itu tidak menjadi prioritas atau masuk di dalam prolegnas yang selama ini sudah masuk sejak tahun 2021 dan sekarang 2020. Sudah sejauh mana? Pembahasannya alhamdulillah kami sudah mengundang kurang lebih 21 instansi ke DPR dari lintas sektoral, dari baik itu dari pemerintah daerah,
community dan asosiasi juga kita undang, dari para akademisi, rektor-rektor dari beberapa perguruan tinggi juga kami undang, dengan target untuk mendengarkan bagaimana sih masukan mereka gitu terhadap RUU ini, apa yang merupakan mungkin visi mereka, dan ini menjadi bagian daripada masukan di Komisi 7. Parlemen di samping parle kita harus berbicara, kita juga harus mendengarkan, karena kita berharap bahwa undang-undang yang didorong adalah science based, Bang. Scientifically proven and needed. Tapi di samping itu juga bahwasanya mampu untuk menjawab tantangan-tantangan di sektor energi ke depannya. Nah, itu kita sudah melalui proses itu, dan itu cukup memakan waktu banyak, karena itu kan dilakukan seiringan dengan segala macam hal yang kita kerjakan, dan itu bisa dibilang kisaran 1 tahun lah fokusnya di situ. Lalu kemudian untuk tahun 2022 pembahasan daripada RUU EBT ini, kalau sekarang namanya energi baru dan energi terbarukan, sekarang sudah ada di Badan Legislasi. Setelah di Badan Legislasi, disitulah memang bukan lagi ranah Komisi 7, ternyata di situ mereka membuat sebuah panitia kerja, lalu kemudian juga ada beberapa perubahan yang mereka sampaikan, dan ada proses harmonisasi antara Komisi 7 dan Balek beberapa saat ini, itu sudah selesai, dan sekarang ada di meja Presiden. Karena sudah official menjadi undang-undang usul DPR RI. Usulan dari DPR RI, dan sekarang kita tinggal menunggu green light dari Presiden gitu. Oke. Kita mengakui bahwa pemanasan global ini sesuatu hal yang nyata, tidak bisa dipungkiri dan dihindari. Nah, maka gimana caranya supaya balance semua ini? Dan saya selalu mengajukan bahwa setiap negara mempunyai roadmap-nya untuk bertransisi dengan skala waktu yang berbeda-beda. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.